Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Pada pagi hari ini, Ustazah akan mengajak kalian semuanya untuk belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada bab pertama ini, kita akan belajar tentang surah Al-Alaq. Akan tetapi, untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar surah Al-Alaq ayat 1-10 terlebih dahulu. Surat Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq adalah surat ke-96 dalam Al-Quran. Jadi urutan dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ini adalah menempati urutan ke-96. Nama surat Al-Alaq diambil dari ayat kedua yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Surat Al-Alaq ini golongan Makkiyah. Surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai 5 turun pada 17 Ramadan. Jadi ayat 1 sampai 5 ini merupakan wahyu pertama kali yang diturunkan bertepatan dengan 17 Ramadan. Maka dari itu dinamakan dengan Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran adalah malam di mana Al-Quran telah diturunkan. Baik anak-anakku, kita akan langsung pada pembahasan pada ayatnya. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat 1 sampai 5 ini menerangkan tentang perintah agar kita belajar, di mana dijelaskan dengan lafaz Iqra yang artinya adalah bacalah. Karena belajar sangatlah penting. Belajar di sini yang dimaksud adalah belajar ilmu pengetahuan, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Keduanya haruslah seimbang sehingga kita bisa mengenal hakikat daripada penciptaan manusia. Dan ayat yang ke-6, kalla innal insana laidagha, yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Maksud dari ayat ini adalah manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah. Nikmat yang diberi Allah, manusia sudah melupakannya. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Ketika manusia merasa dirinya berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain remeh karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Ayat ke-8, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Padahal semua kenikmatan yang didapat adalah dari Allah. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri karena semua yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Kesembilan, sebelum kita memasuki ayat ke-9, ayat 6 sampai 8 ini ada kaitannya dengan Abu Jahal yang merasa bahwa dirinya tidak ada yang menandingi kehebatannya. Begitu juga dengan ayat 9 dan 10. Langsung saja kita masuki ayat yang ke-9. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Jadi yang dimaksud di sini orang yang melarang adalah Abu Jahal. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika mengerjakan sholat.
Dan orang yang melakukan sholat di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi, yang dimaksud dengan nomor 9 dan 10, ayat ke-9 dan ayat ke-10 adalah Abu Jahal pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal melarang, maksudnya di sini bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad apabila Nabi masih melaksanakan sholat. Namun kenyataannya apa? Setelah Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat, ia mundur dan tidak bisa mendekati Rasulullah karena ia merasa ada parit. Parit, apa yang disebut parit? Parit di sini adalah yang dimaksud adalah penghalang. Jadi di sini ada parit, ada penghalang dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Nah, di sini, ayo anak-anak, apa kira-kira ya yang menakutkan dan bersayap itu? Nah, mari kita temukan jawabannya pada ayat selanjutnya. Kita cukupkan pada pertemuan pertama kali ini dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.